video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Kita masih diberikan kesempatan berumur panjang, badan sehat, waktu luang Allah berikan untuk ibadah, dan sampai detik ini kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita buat sementara waktu semasa kita hidup ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Harapan kita semoga semua amal ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Amanah yang hadir, yang sama kita hormati, para pembina, penasehat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin anak-anak kita yang mewakili satu, dua, ya, di luar masih ada tuh, di luar. Yang hadir, mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang di luar masuk itu, yang di luar masuk. Ngapain di luar itu? Masuk, duduk sana. Ya. Semuanya. Jadi kajian malam dan subuhku bukan untuk orang yang gaek-gaek saja doh. Untuk kasadualanya itu kan ilmu. Kan disiplin ilmu tuh. Masuk. Di dalam semuanya. Kalau ada nanti kegiatan setelah kajian. Setelah tausiah, baru mau tilawah, mau apa, silakan, boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, begitu pentingnya hadir di majelis ilmu itu, begitu pentingnya, karena ilmu itu adalah untuk beribadah. Jadi mendengar dulu ya, untuk ibadah. Kalau ada nanti tanya jawab, boleh tanya jawab, tidak apa-apa. Ini kan terakhir ini, iya Pak ya? Terakhir Bu, subuh hawa yang untuk Ramadan. Beko yang sesudah itu tidak salat subuh lah beko doh. Hati-hati itu. Terakhir untuk Ramadan. Tapi jangan sampai nanti habis Ramadan, jangan sampai tidak subuh loh. Kalau tidak subuh tuh habis harapan tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, pesantren kayak gitu juga. Jadi sering disampaikan sebenarnya yang tidak sukses itu bukan panitia, bukan Pemko, tapi orang tua yang tidak sukses dalam mendidik dan membina anak. Konon kabarnya pesantren awak sih kok ada 50-an, berapa? 56. Coba 56 anak-anak awak sih kok Bapak Ibu pesantren Ramadan. Kalau dia datang berarti orang tuanya sukses. Panitia tuh hanya membantu, menolong. Lah ditolong awak dek panitia, dek Pemko, bersyukur awak sawananya tuh. Mendatangkan anak ke rumah saji itu barik Bapak Ibu, berat. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, kalau mencoba tiap hari itu mah, jagalah subuh bawa ke rumah saji itu. Susah, manjalang tak biasa. Kalau tak biasa enggak lah doh. Nah jadi penting, dek karena ini adalah pamungkas terakhir di Ramadan kajian kita, dan dalam jadwal juga jadwal kita gitu kan. Sebenarnya malam kemarin itu mengganti Buya Pak Haji Dafril karena beliau berhalangan. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang pertama sekali, apa yang kita dapat selama Ramadan, itu yang perlu diawak dulu.
Jadi 1 bulan kita lamanya dididik, dibiasakan, dilatih, dibina. Siang malam, pagi sore. Hasil pendidikan semasa Ramadan itu nanti di Syawal dan bulan selanjutnya. Di situ hasilnya tuh. Kalau lai datangnya ke rumah saji, dia berhasil selama Ramadan. Kalau nyolai tilawah Al-Quran, taruih setiap hari, dia sukses, dia berhasil itu. Kalau dia menjaga sholat sunnah rawatib, dia berhasil itu. Kalau dia selalu jamaah, dia sukses itu. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, idui awak ko sabantanya Bapak Ibu. Sabantawana. Tahu-tahu, ancalik lah besok tu. Tahu-tahu, masuklah Ramadan cik lah itu mah. Rasanya Ramadan 2025 baru gue baru tu. Masih teraso su dia awak baru. Udah masuk 26. Nanti lagi 2027, ndak lama lagi itu. Jalur Ramadan awak saya 2027 tu ndak berapa tinggal lah doh. Alun tantu awak duit 2027 tu doh. Tapi memang kayak gitulah modelnya. Permintaan dari pengurus, kadang dari jamaah. Kenapa seperti itu? Jadi Ramadan itu mendidik tarbiyah, pendidikan. Jadi biasakan selalu, atau yang berlalu, ke rumah saji untuk menjaga sholat 5 waktu. Terutama Bapak Ibu yang daki di Masjid Al-Amanah. Awak rumah lain daki rumah masaji, tapi sholat ndak ke rumah saji doh. Pulang lah Bu? Oh ndak? Ya, ambo sensitif Bapak Ibu, karena saya kan orang belajar ilmu psikologi komunikasi gitu kan. Dek awak lebar aja, dek guru awak tentu ilmu itu membakih di awak gitu kan. Jadi kalau ada lawan bicara kita itu sudah tidak nyaman lagi, ya, mulai keluar lagi gelisah, berhenti selesai. Nah, itu dalam komunikasi memang seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sayang awak, Nabi Ibrahim sedulu, Nabi Ibrahim jauh membawa istri, anak dalam kandungan. Pai mencari ya tu, sampai ibadah. Akhirnya dapat dalam sebuah lembah. Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh, itu ndak serancak kini ku dok, di zaman Nabi Ibrahim tu dok. Lembah batu. Ndak ada kehidupan situ dok. Kalau kini kalau rancak ya. Lah bagus kini kok, udah mewah semuanya. Dulu mah ada kayak gitu. Batinggan istri di situ. Nah, coba bayangkan tuh. Bang, apa kok ditinggalkan kami, teganya bang meninggalkan kami di siko? Oh, diam saja. Apakah ini memang perintah Tuhan, perintah Allah? Iya kata beliau. Apa itu soleha? Nanti aja, nanti aja urusan itu. Kenapa saya berani menegur kayak gitu? Karena itu bagian adab yang tidak baik. Itu kan anak didik ambasadornya itu. Anak tahfiz itu kan. Jadi kalau salah, sapu. Jadi kembali kepada orang tua, pola pendidikan itu. Kembali. Ambo pun ambo bawa anak ambo cik itu Pak Ibu itu. Tadi sebenarnya kami tak kalok sebenarnya itu. Dek tak aja. Kalau ndak ambo bawa kedua ketiganya itu. Istri ada cik. Cik istri ambo bawa. Ya. Oh cik lah ya. Sepakai ambo tu bu, sepakai itu. Ya. Anak 2 di rumah. Malam tadi ambo bawa keduanya. Bawa ya daya, sebut ya udah tadi itu di Padang Baru. Nurul Ihsan, Padang Baru. Sebut je beliau tu. Beliau buku di rumah orang tua. Jadi Bapak Ibu, anak tu diawak sudahnya. Kalau ayah je mandi hendak ke rumah saji, ya habis sarapan tu. Nah kalau Bapak Ibu lagi rajin ke rumah saji, bawa anak awak tu. Bawa tanggung jawab. Jadi guru di sekolah, guru di masjid, itu menolong awak, menolong.
Karena nanti kita akan dihisab. Kita akan dihisab Bapak Ibu. La tadallu ma qadama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak tapak kaki awak Bapak Ibu. Tidak mangari do. Di akhirat besok sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Di antara persoalan hidup itu yang awak selesai nanti hidup di dunia kok masalah umur awak. Jadi umur awak kok nanti akan dihisab Bapak Ibu. Bara umur awak 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Itu akan dihisab setiap detik akan ditanya itu. Setiap roh, nafas, angok awak keluar masuk kok akan dihisab itu. Mata awak akan dihisab, talingo awak akan dihisab. Bahkan hati. Bayangkan tuh, ada dalam Al-Quran semuanya Bapak Ibu. Surah Al-Isra contohnya kan. Inna sam'a pendengaranmu, wal basar penglihatanmu, wal fuad hati. Fuad itu hati. Nanti ada qulub. Hatimu, kullu ada kullu di situ. Tiap-tiap itu kesemuanya kana anhu mas'ula akan disoal, akan dihisab itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Awak kok memang semuanya itu adalah ujian. Tidak ada yang gratis diberikan Allah, tidak ada. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Baik dalam mendidik anak, baik rumah. Rumah awak itu nanti akan dihisab tuh. Itu yang kedua tuh, an malihi harta. Jadi Bapak Ibu yang punya mobil, yang punya kendaraan, motor, punya sepeda, punya ya semuanya, jam dinding, mukena, baju, peci, semuanya akan dihisab. Semakin banyak harta awak, semakin lambe nanti di akhirat. Panjang permasalahannya. Itu kan pemeriksaan tuh. Bapak Ibu yang karajo di kantor KPK, jangan KPK lah, BPK saya datang ke kantor awak. Tapi palu ho dibuat. Paniang ho dibuatnya. Ndak sekali dua kali, ndak sejam dua jam. Itu manusia baru tuh. Mau mareso baru tuh. Apalagi nanti detail semuanya. Ndak lepas. Makanya kalau ada kendaraan, hari hujan pakai mobil. Ndak ada alasan. Dulu di zaman Nabi orang gaek buto. Kan sering riwayat itu disampaikan. Jauh rumah beliau dari rumah saji itu. Ya Rasulullah, saya tua. Terus buta. Jadi ndak ada nang kami membimbing ke rumah saji ya Rasul. Tu ba'a lai buli ambo salat di rumah ya Rasul. Itu kan minta keringanan tu orang gaek itu tuh. Apa kata Nabi? Anta sami'tun nida. Apakah engkau dengar azan? Sami'tu ya Rasulullah. Iyo lai tadanga suruh azan tu sayu sampai ke rumah awak. Fa'ajibhu kata Rasul. Datang. Orang gaek. Buto lo lai. Bayang salah buto Bapak Ibu. Ndak nampak cialah itu. Ndak ada yang kami bimbing balik duit seorang. Kalau kini ko listrik ada. Jalanlah rancak. Masaji awak pakai AC. Yang kurang. Ndak ada yang kurang lo. Karpet saya lihat tu rancak. Harum lo leh. Wangi. Saking nyamannya awak di rumah saji ko. Duduk saya 5 minit. Jangan 5 menit. 3 minit langsung tak kalok. Tempat lain sih ko ndak dodo. Tempat lain. Alun selesai ustaz ceramah do, kare zoro ustaz do, mik rancak lo, alaloknya do, tempat lain. Kenapa? Begitu nikmatnya hidup itu. Andaknya tu do. Jadi Bapak Ibu ndak ada alasan awak nanti di hadapan Allah, ndak ada. Jadi mari hanya mensyukuri kita. Dia hanya dua Bapak Ibu. Kalau ndak syukur, kufur. Kalau ndak kufur, syukur. Maka terbaik pilihlah syukuri nikmat Allah itu. Kaki dia gih dia Allah awak sehat. Talingo dia gih dia Allah sehat, bisa mendengar. Syukuri kalau tak dengar suara azan datang ke rumah saji. Itu caranya. Ambo kan salat maghrib di sini Bapak Ibu. Yang bilang sesap, 2 sap. Ambo rasa di siku mungkin banyak kakaknya. Itu Pak RT yang tahu gitu kan. Mungkin ada agak 50 kakak gitu kan.
Kalau enggak, kupon kurban saja lihat. Bara kupon kurban dulu. Mungkin ada 50 Pak Panitia? Hah? 200? 500, Masya Allah. Oh yang tuh, 500 kakak. Kakak itu kan kepala keluarga tuh. Coba, surang saya datang kamari jadi surang saya. Surang cik keluarga tuh, malatui masjid rumah. Apalagi kalau suami istri tambah anak. Waduh, Masya Allah. Inilah kadang-kadang fenomena malih barik datang ke rumah saji itu untuk ibadah. Makanya malam tadi di nulisan ada Pak Ketua tadi itu bertanya malam tadi antara pengajian di YouTube dengan mendengar wirid di rumah saji gitu. Jadi Bapak Ibu, mari kalau ada tadanga suara azan di rumah saji, datangi supaya nanti ndak barik hisab awak di akhirat. Hukum diri awak tu Bapak Ibu. Ini bukan untuk Bapak Ibu saja, saya juga kayak gitu. Kalau tadanga suara azan, pastikan awak tu berjamaah. Biar dalam perjalanan, biar di kantor, biar di kampus, biar di rumah. Kalau tadanga suara azan, datangi di mana suara azan tu. Karena itu adalah panggilan Allah, bukan panggilan yang lain. Awak wali kota saya, Pak Camat saya manggil awak masih gagih awak. Pada teman biar Herman Tanjung, silakan datang ke Ketua Ambo ke Pak Wali Kota gitu kan. Jam 10 lewat saya 1 menit gagal. Antan kan terima situ nak yaleh dah awak dah. Jam 9 jam 8 saya awak lah siap-siap tu. Ke bandara saya awak barangke contohnya kan jam 8. Jam 8 pagi. Jam berapa Pak Ibu? Jam 8 tu. Atau tadanga dulu sarine apa di situ peringatan baru apa? Jam 6. Kadang subuh. Boleh kalau barang ke jam 6 tu. Jam 3. Ndak lalu malahan bagai itu. Supaya apa tu? Takui talambe. Padahal kalau pesawat tu lapai bisa dibeli cik lah itu tiket tu. Kan piti nomor lalunya tu. Ini salat. Tiket ke surga. Ridha Allah. Waduh, zalimnya kita itu kalau kita mengabaikan dan melalaikan. Dan itu awak didik sudah 1 bulan lamanya. Jadi mari Bapak Ibu tolong sekali lagi. Karena ambo juga pengurus masjid Bapak Ibu di siku yo ditambah awak kayak gitu jo. Mau sampai kayak gitu. Datangi rumah saji itu. Sudah itu kok pulang-pulang lah. Karajo lanjutinlah karajo tu. Tapi datangilah panggilan Allah itu dulu supaya berkah tu turun. Keberkahan itu turun di tempat awak tu. Karena memang kayak gitu kata Allah. Jadi bahwa keberkahan tu akan turun kalau kita selalu taat dan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi sekali lagi dan juga kami selipkan pendidikan anak-anak awak. Di siku awak ada TPQ. Ada awak pondok tahfidz Al-Quran. Ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mari awak sama-sama Bapak Ibu. Baca sama-samanya. Tolong kontrol anak awak tu Bapak Ibu sama-sama. Itu kan dah anak ambut. Bukan kayak gitu caranya. Di komplek awak tu Bapak Ibu, ini sebagai curhat saja. Alhamdulillah, anak saya tidak ada di rumah kalau hari sekolah tu. Tidak ada, satu pun tidak ada. Ini di pondok, yang perempuan juga di pondok dia. Satu pun tidak ada. Tapi kalau ada anak yang duduk di kadai, pasti ambo haria. Laita dah orang azan. Sampai hari kini Bapak Ibu, ambo biasan kayak gitu. Makanya jura orang kadai tidak warani dah. Ambo kalau beranya ambo turiknya. Orang azan, rumah ada kayak masjid. Bapak dia nak main. Harus kayak gitu Bapak Ibu. Atau tanggung jawab awak sebagai orang tua. Berat iyo sekali 2 kali cukup ketiga lah biasa Bapak Ibu. Makanya kalau ada yang boleh lewat, anak tu pasti lari. Kalau adanya sedang main sandal, main apa di luar tu nyelari itu. Karena tu pasti yang buaria.
Kalau ndak lari ke rumah masjid, nyo lari ke rumah mak tu mah. Biasa kayak gitu tuh. Pembiasaan ini kadang-kadang ndak biasa, Wak. Anak main padia saja. Awak kadang-kadang lari Bapak Ibu, tapi sedang sholat nyo keluar lah beli. Nah, itu kan fenomena siko tuh. Sedang sholat, nanti boleh luar beli. Mengubah karakter watak itu memang susah. Pembiasaan. Kalau lah dibiasakan insya Allah. Jadi sama-sama Bapak Ibu. Tolong saya sekali Bapak Ibu tanya. Lai beraja tapis enggak? Lai ngaji itu enggak? Lai sholat enggak? Kalau ibu dalam halangan. Tapi kalau lai sholat, ibu enggak ada halangan doh, datang kamari sholat. Cari anak waktu. Secara biologis itu kan bukan anak kami. Tetapi secara nilai-nilai rasa kemanusiaan, nilai-nilai tanggung jawab, itu adalah umat. Itu adalah generasi. Itu adalah bahagian dari tanggung jawab kami. Sebagai yang dititipkan oleh Allah amanah sedikit. Ilmu pengetahuan. Kalau mengikuti, patuh, mau, insya Allah sukses Bapak Ibu. Insya Allah sukses. Serius Bapak Ibu. Kalau tidak serius, tidak bisa. Kami serius. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya serius mendidik anak. Dalam rumah tangga serius. Di MDS saya juga ngajar Bapak Ibu. Sampai tingkat nasional. Anak tuh. Kalau dia serius. Dacil kok, dacil. Ikor kadang anak awak disuruh nyo ndak namu, nyo malih, nyo takui, macam-macam saya. Nah, begitulah, itu tantangan bagi awak Bapak Ibu. Tapi jangan putus asa, Wak. Jangan putus asa. Karena pengaruh dia tuh banyak, terutama handphone. Nah, ini sekali lagi handphone. Bapak Ibu telah meracuni anak IDG HP itu, membunuh pelan-pelan itu. Saya tidak suka. Handphone kok. Rato-rato anak itu pakai HP itu. Kan saya yang ngajar sini. Kok diambil aku berang lo nyamaknya beko. Jangan dibawa jo, nyo bawa jo. Awak aja wak le. Jadi faktor keluarga. Jadi tolong sekali lagi minta tolong Bapak Ibu. Kau Ustaz Jamil kan ada di situ tuh, Ustaz Fajri bagai itu kan. Sama-sama Wak, sama-sama. Kalau ndak akan bisa, ndak akan bisa. Anak yang mengikuti perintah orang tua dan guru, insya Allah dia sukses, insya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, ini anak saya nomor 3 Bapak Ibu. Sampai hari kini dia belum punya handphone. Paling apa yang punya pakai itu. Saya lihat film-film apalah sejarah ini semacam. Karena memang dia pondoknya juga didoktrin. Anak kalau pulang jangan dikasih handphone. Tuh. Barik tentang handphone itu barik Bapak Ibu. Racun itu. Awak kan dimayangkan saya. Jadi ini keluhan sekaligus juga menyampaikan karena di sini adalah Bapak Ibu orang tua ambo sadonyo, ambo kadang disiko Bapak Ibu. 2000 ambo di mutazakirin sampai babini Bapak Ibu, sampai babini. Bapak-bapak di sini mungkin ada yang sempat mengantar saya nikah dulu gitu kan. Termasuk Pak Irman Yatim gitu kan. Jadi ambo lah maraso di siku adalah bahagian dari kehidupan ambo. Kalau ambo DG tahu sakit meninggal barale insyaallah saya datang. Jam 3 malam ambo pernah kamari Bapak Ibu. Ada yang meninggal di sana. Buya tolong datang ke alai nenek sedang dalam sakit. Datang ambo. Ambo meraso itu adalah bahagian dari kehidupan. Istri ambo kan dapat kadang saja tuh. Tapi yang mendidik, yang membina, yang membesarkan ambo kurang siko. Akan curhat Bapak Ibu ya curhat. Ambo meraso. Jadi kau adalah bahagian daripada anak-anak ambo gitu kan. Jadi tolong sekali lagi, pendidikan itu tidak akan sukses kalau tidak sama-sama. Tidak akan sukses. Nanti saling menyalahkan itu. Bah TPQ itu. Bah pondok tapis itu. Sekian tahun beraja nak pandai-pandai nak mengaji itu. Karena faktor itu banyak yang menghancurkannya. Kami ngajar tuh main bola mas itu. Main bola, palu tuh. Abang usia dulu baru pulang. Abang datang ke Lambe. Nah, jadi sekaligus ambo menyampaikan keluhan kepada Bapak Ibu. Kalau ada anak main-main lah menjelang maghrib, hari saya suruh pulang.
Karena itu anak bapak ibu, anak cucu wawa. Kalau enggak gitu enggak akan bisa. Tantangan anak ini ku banyak. Silakan bapak ibu ada yang bertanya, boleh. Dan jangan lupa zakat fitrah bapak ibu. Baru 20 menit. Ya. Jangan payah Pak Guru. Iya Pak. Iya, sama-sama Pak. Oh gitu. Udah Pak. Baik, Bapak Ibu, mohon izin sekali lagi. Coba pemahaman kita itu harus komplek kafah. Menyeluruh. Hadis itu belum titik tapi koma. Kalau dia ke masjid, ke rumah ibadah, jangan dilarang. Itu bukan sekali dua kali itu disampaikan gitu kan. Perempuan tuh sholat di rumah. Entah makan bana itu dia Wak. Dalam kamar. Basuruan. Nggak dalam WC langsung di Indonesia gitu kan. Nggak ada itu. Kalau ndak kenapa keluar asbabun hadis, salatul jamaah afdol. Yang kedua, salat jamaah itu lebih utama, 27, itu hadisnya itu. Yang kedua, kapan perempuan itu salat di rumah? Itu yang perlu dulu, pahami itu. Salat di rumah perempuan itu iyo, kapan? Belum, titik, masih koma. Satu, dia punya istri, ia punya suami, suaminya sakit. Kalau suami ibu sakit, ibu ke rumah saja, itu lebih afdol di rumah. Begitu. Bu, minta minum, bu pergi sholat subuh kah? Ibu dah ada di rumah dah. Beliau sakit, lawan-lawan uang manja-manja, kiranya sampai siap sholat subuh ibu dah pulang dah. Ngota lah dulu, ngota panjang lo dari kacang panjang itu kan. Jam 9 sebulan berkolai. Tiba di rumah beliau tu meninggal, wafat dalam keadaan murka. Ibu jangankan masuk surga, bau surga saja tak dapat. Surga istri ada bagi suami. Redho namanya itu. Syarat 4 istri itu masuk ke dalam surga. 1, sholat 5 waktu. Ini hadis yang wajib saja. Tidak ada ibu sholat sunnah doh. 5 waktu saja. Puasa Ramadan. Tidak ada puasa sunnah doh. Puasa Ramadan saja. Kemudian juga termasuk menjaga harga diri, kehormatan keluarga. Yang keempat, redho suami. Redho suami. Fahuwa dakhalatul jannah. Dia berhak masuk surga. Balambin masuk surga. Kalau suami tidak redho, tidak dapat. Tak masuk itu. Kalau seandainya memang suami sakit di rumah. Yang kedua, sebabnya wanita itu sholat di rumah. Terlalu cantik sekali, rancak bana. Ndak ada yang paling cantik dia lay kalau dah. Iyo patah selero laki-laki menceli gitu kan. Patah selero. Patah tu nak selero ngomong. Patah liye gitu. Akan menjadi fitnah di rumah. Jangan ke masjid. Batu, jangankan bapak halo, dosa nanti bo. Yang ketiga, apabila ada gangguan. Dulu di zaman Rasul, asado padusi itu perempuan itu keluar, itu uriang-uriangan itu, nyukaja dari Yahudi itu. Ini apa gini semacamnya. Apalagi kalau sangat riskan sekali jalan seorang itu. Makanya sampai haji dan umrah pun pakai mahram ya Pak ya. Kalau kini mahasiswa itu sudah boleh tidak pakai mahram lagi, sudah dibolehkan karena melihat kondisi sudah kenyamanan. Kalau dulu harus pakai mahram itu. Kalau ada anak-anak ibu yang perempuan kuliah ke Al-Azhar, ke Mekah, ke Madinah itu, UIM itu, Ummul Qura itu harus pakai mahramnya di situ. Abangnya atau orang tuanya, ya laki-laki itu siapanya lah gitu kan. Kalau tidak boleh. Sekarang masih. Jadi kalau ada gangguan di rumah. Jadi hadis itu tidak sempurna disampaikan kawan tuh, dipotong itu. Nah ini kadang-kadang yang diambil. Jadi ummu awak pendek,
sarana ibadah disiapkan Allah panjang. Sekali solat 27 ah. Kenapa itu tidak dikejar? Jadi jangan kita memahami Islam itu secara sempit dan kecil. Kalau kan timbul fitnah, ya, tidak boleh perempuan itu ke masjid. Tapi kalau akan timbul fitnah dan segala macamnya, mungkin yang terlalu berlebihan, ya kan ada perempuan wanita itu yang memang rancak mana gitu kan. Mode bidadari, tidak lo sebut bidadari itu. Mode kayangan-kayangan apalah gitu kan. Sangat luar biasa kelebihan yang diberikan oleh Allah. Itu di rumah itu akan timbul masalah. Iko umur lah 70 ah. Lah bantu tawang buah buih sah. Awak datang orang malinga-linga sah. Ke rumah saji. Kalau bapak ibu saya lihat arah-arah ke daerah tu, ibu-ibu tu kadang-kadang lalu rumah saja gitu. Bahasanya sului nama sului. Sulu-sulu tu. Kalau arah-arah ke Pawu tu ada solat sampai puluhan namanya tu. Solat sampai puluhan tu 10 hari menjelang Ramadan. Sampai Ramadan ndak tinggal itu. Jamaah terus itu. Ambo khatib Jumat di Masjid Nur Ikhlas di Cepak Tangah tu. Itu setelah saya khatib Jumat itu ibu-ibu lah banyak datang tu. Sampai puluh, solat sampai puluh namanya tu. Jadi perbanyak amal ibadah. Jadi Pak Guru, itu adalah kalau akan menimbulkan masalah ya di rumah. Karena itu lebih baik dan lebih utama. Tapi kalau tidak, maka lebih utama itu adalah berjamaah. Dan itu perintah Allah. Dalam Al-Quran ada aqimus sholat, dirikan sholat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, warka'u ma'raki'in. 3 perintah Allah situ tu. Rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk tu? Di rumah saji. Salat jamaah. Ingat perintah. Al-aslu fil amar lil ujub. Asal pada perintah itu wajib. Itu ada ulama konsep memahami itu. Maka ada ulama menyatakan salat berjamaah itu hukumnya wajib. Ya Pak Guru. Yang lain Bapak Ibu boleh? Iya Bu. Oh ya aduh. Lain dah bako Pak Minah. Sampai selesai. Ya silakan Ibu. Sudah Bu? Ya. 1. Kalau ingin mendidik anak secara Islami, ada dalam Al-Quran, boleh nanti Bapak Ibu lihat nantinya, surah Luqman, surah yang ke-31, ayat 3 balik sampai 9 balik. Itu saja dilakukan insya Allah, bisa. 1, tauhidnya. Ya bunayya la tusyrik billah. Imam awak cok bacaan tu dalam solat tu. Hai anakku, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu nak. Syirik, hati-hati, tidak boleh. Syirik itu banyak macamnya. Kalau tidak datang ke rumah saji, tampik pembukuan yang lebih hebat darinya, mungkin tampik karajonya yang lebih hebat darinya, itu syirik. Syirik itu banyak macamnya. Namanya syirik khafi, syirik tersembunyi. Itu lebih parah tuh. Dia mengucap Allah Tuhannya, tapi hatinya lain. Namanya lain di mulut, lain di hati. Kalau di Minang, anggu angga, geliang amah. Unjuk nananda, babarikan. Itu kalau di Minang tuh. Jadi, didik dengan cara baik. Kalaulah usaha maksimal Bapak Ibu, itu ayat-ayat, itu ada ayatnya di situ tuh. Ayat mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik itu rapi di situ tuh. Ada 6, berapa itu? Ada 5 kalau tidak salah itu. Ajarkan cara bersyukur ke Allah. Itu orang gaib. Berbakti ke orang tuanya. Kemudian kuatkan. Kok yang perlu kok? Itu yang jarang nih kok. Kuatkan akidah anak. Ini lah punya akidah, lah punya tauhidnya, tapi tidak kuat, tidak kokoh. Contohnya, nak. Kalau engkau melakukan kesalahan dalam bumi, dia telangi. Ingat nak, ya tibih Allah. Allah tengok itu. Allah tahu. Enggak akan mampu, enggak akan bisa kamu tuh.
Ini tauhid itu sangat luar biasa Bapak Ibu. 3 balai tahun, makanya kalau ambo dalam wirid itu sering ambo sampaikan itu. Ya, karena jadwal wirid ambo dia tidak ada sekolah kan biasanya subuh dulu. Sering ambo sampaikan kayak gitu. 3 balai tahun Bapak Ibu di Mekah itu sebelum Nabi hijrah, itu tauhid itu. 3 balai tahun. Kalau 3 balai tahun anak lau mau berapa tuh? SMP Pak ya? Bayangin Bapak Ibu. Dari anak lahir sampai 3 balai tahun. Dianuan tadi, dirapikan tauhidnya tadi. Beko kalau gadangnya silakan kama saja yang kuliah. Insya Allah aman. Aman. Makanya kita tidak ragu Bapak Ibu menyuruh anak keluar negeri itu. Kenapa? Kuatkan tauhidnya dulu. Kokohkan. Awak ikut kadang-kadang orang gaya indah. Nah, jangan kau berjalan di muka bumi dengan sombong. Itu sosial itu. Ada dalam Al-Quran itu. Surah Luqman tadi itu. Basobok jurang disapo. Tidak mencongak sedoi. Ukuran ayah panggil ayah. Ukuran mande panggil mande. Ukuran apa panggil apa. Lunak gigi pada lidah. Gitu. Itu orang gaib nak menyampaikan Bapak Ibu. Kuan yang saya. Siapa? Pula mendidik kawak lah gitu kan. Ada dalam Quran itu. Itu kawan ayah. Itu bakomu. Itu teman ayah. Gitu caranya. Penggete. Ukuran panggil udah. Gitu. Sampaikan Bapak Ibu. Anak saya sebelum berangkat kan jadi imam dia di sini tuh. Di Masjid Mutazakirin. Sebelum berangkat dia. Kedua-duanya. Besok nomor 3 juga diminta sama pengurus tuh. Ustaz kami pulang Buya, tolong anak Buya di Siko. Kenapa tuh? Bersosial di masyarakat. Itu barik Bapak Ibu. Sosial di masyarakat tuh. Kalau tidak dibiasakan, nyo membatu saja tuh. Jadi dididik. Kalau lah usaha maksimal Ibu, lah dosa, tapi kalau tidak dosa bermasalah. Kalau lah usaha maksimal, fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Waduh Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kajian agak berlebih yang berisiko nampaknya kok. Kau udah nampak pulang kampung kok. Biasanya kalau jam 6 itu mulai selesai itu. Biasanya. Ikulah jam 6 lewat sekian, ibu ndak yo keluar do gitu kan. Berarti kan bertahan tuh gitu kan. Dek mentang-mentang hari terakhir gitu kan. Biar Bapak Ibu ndak ada. Ambo bola pen loh gitu kan. Ingat Bapak Ibu, kalau lau usaha maksimal lawak, faiza azamta fatawakal. Kalau lau usaha maksimal baru serahkan ke Allah. Usaha ndak aduh do. Anak apa selisati dengan tidak baik. Awak loh ndak bisa. Ndak bisa. Bermasalah bisua. Pasti bermasalah. Kalau ndak nanti sama-sama awak lihat. Itu caranya. Kalau lah maksimal baru contoh Nabi Nuh nak naik ke kapal hayaku dikajah nak tu. Lari anaknya tu kan tu ke puncak bukit. Ndak ambo kan naik ke puncak bukit tu kecil anaknya. Ya memang dasar anak wataknya tu anak durhaka. Ndak bisa indah. Dek sayang jo anak ibu bakaja tarui. Kan dikaja sama Nabi Nuh tu. Jo kapal tu. Naik nak kamari, jani kuyan jo orang tu. Ndak sih, pokok main. Nyobai dia yes itu mati dia kan. Bayang nih Bapak Ibu. Lama ninggah anak, lama ninggah dalam kekufuran masih didoakan ya Allah. Itu namanya kasih orang gaya itu sepanjang jalan. Indah ada abi-abi hedo. Tarui manarui. Didoakan anak tuh. Ditegur sama Allah Bu. Nah itu baru. No, itu bukan anakmu. Baru ada bilik ketik, bilik gadang. Jadi Bapak Ibu, tolong jangan putus asa. Itu yang perlu, jangan putus asa. Dalam masalah ibadah, akidah dan tauhid harus keras. Mohon maaf Bapak Ibu, kau curhat saja itu. Ambo kalau ada yang tidak sholat di rumah tu main kabik pinggang ambo. Nanda pe mau bayan. Roll balapu patah begitu. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah membawa anak mengangkit anak ke dalam bak enggak? Saya pernah. Nak besok jago subuh ya. Iya bu ya. Lama iyo itu. Kalau enggak besok bah, buat komitmen, bu yang ke saya ke kamar mandi.
Lah tekamai orang ni masaji. Talambek lo gara-garanya. Angke masuk na lembak. Manangi yo. Tapi tidak sampai 3 hari 3 malam dah bu manangi do. Sawanta nanginyo. Bisunya kancang dari awak tu mah. Jadi hukum Islam tu membuat jerah, bukan mengulang kembali. Itu. Rasanya Bapak Ibu tidak ada buat seperti itu dah. Ambo kalau masalah ibadah dimain-mainkan tidak ada ceritanya. Pasti. Ambo takut Bapak Ibu. Allah pasti akan hisap nantinya di akhirat. Hisap di akhirat itu jauh lebih berat. Tidak kuat awak. Jadi biarlah kini baik-baik awak jual anak dulu. Mati-matian awak dulu. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu, di samping ambo menyampaikan kajian, ambo juga curhat gitu kan. Karena memang itu yang Allah takdirkan kayak gitu. Makanya kampe-ampenya anak ambo usia. Bahasa kasar kayak itu. Pengenin sekolah situ. Janda ke orang gaek, ndak ke kadang doh. Ndak ke kembang doh. Yang perempuan itu saja masih kecil, tamat SD bola tentang keperiaman Bapak Ibu. Pondok pesantren. Mondok, sadonya mondok. Ayahmu, ibumu belum tentu hidup lama. Kau harus bisa hidup mandiri. Itu pesan moral Bapak Ibu. Biko ndak ada orang gaek, malah nonyo. Kena awak dah ke awak seh. Jadi kalau lagi hinyo kemandirian insyaallah. Semuanya. Anak ambo dari ketik, dari SD, ambo aja hanya manggaleh. Sampai kini manggaleh juga pengenanyo. Di Mesir pun kerajo juga kerajo, manggaleh juga kerajonya. Alhamdulillah awak dapat kerajo biar. Bayangkan Bapak Ibu tuh. Waktu tu kuliah 3 harinya. Tu yang lainnya, ambo bibi pitizah. Pai lalu saya ke situ. Ah tu makanya dia aja cerdas dia. Bekali dari sekarang Bapak Ibu. Awak belum tentu hidup lama. Belum tentu hidup lama. Aginya ilmu dulu. Yang bisa. Suruh bekam. Anak ambo alhamdulillah bisa bekam. Pulangnya, bekam tuh. Itu penting Bapak Ibu. Jadi sekalian curhat Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi. Saya bukan untuk apa-apa ndak. Cuman itu Allah izinkan seperti itu. Kalau lah usaha maksimal awak insyaallah. Insyaallah Bapak Ibu. Allah menilai dari usaha. Ibu, bukan hasil. Bukan hasil. Hasil itu hak Allah. Tapi usaha itulah nan kadiawak. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Dalam penyampaian ambo tadi yang tidak pada tempatnya, di samping saya juga curhat, ini orang tua saya di sini, ambo menganggap siko adalah bagian dari keluarga. Dalam mendidik anak-anak awak siko, tolong sekali lagi sama-sama awak, sama-sama. Insyaallah saya niat ikhlas pergi ke sini Sabtu Ahad ngajar tahfiz itu adalah karena Allah izinkan yang gitu. Ambo di rumah buka rumah tahfiz Bapak Ibu. Santri terdekat itu dari Papua. Itu nanti ada ke itu. Kalau dari Sumbar kon ndak taitong lah. Pasisi dari Pekanbaru, dari apa lah gitu kan. Jadi tahun ini ndak ada buka daurah karena kita ingin fokus. Jadi mohon sekali lagi, mari kita semuanya Allah berikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Hanya satu minta saya, tolong awak mendidik anak dengan sungguh, setidaknya anak-anak awak yang ada di siku. InsyaAllah. Demikian saja, mohon maaf, tasingguang deka naik, talantuang deka turun, al-haqqu min rabbikum. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itulah saya sendiri, al-insan sifatul khilaf. Saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjung, mohon dimaafkan. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga saling memaafkan. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita dan keluarga kita. Selamat berhari raya, berlebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Hari Jumat ya Pak Ketua? Hari Jumat insyaallah khatib sudah kita hubungi. Insyaallah. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.